sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Sudah selesai hari yang ke-6, 24 hari lagi kita akan lebaran, Pak ya? Insya Allah. Sehingga para mau kita. Ini kotak-kotaknya stok pertama sudah selesai? Belum. Berarti saya harus ngomong agak banyak biar kotak-kotak nggak sampai. Baik, hadirin yang kami hormati, kita tidak tahu saya harus bicara apa, karena semacam ini kita lakukan secara rutin setiap tahun. Kultum menjelang sholat taraweh, selesai sholat isya, dan kalau kemudian dirangkum sebenarnya ilmunya sudah banyak sekali. Cuman yang jadi masalah saya nyantol berapa persen ini. Lebih banyak saya hilang timbangannya saya hilang. Makanya sangat disayangkan kalau kegiatan semacam ini disia-siakan hanya sebatas rutinitas. Sehingga penting pakai ono kultum, ya kultum perawangun. Seharusnya zaman dimakan Allah kita manfaatkan semacam ini untuk menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nanti saya usulkan kepada takmir buat coba bisa-bisa diadakan ujian akhir kultum Ramadan. Nanti dievaluasi. Kalau kultum menolongi setiap sore setelah isya dan pagi setelah subuh selama 30 hari 1 bulan berapa persen yang dapat. Biar nanti ke depannya dilanjutkan atau tidak ya. Nah, kalau kemudian ternyata nilainya di bawah 40 semuanya, berarti hasilnya negatif Pak. Ini modal yang dikeluarkan oleh takmir ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal. Ini ada kemajuan, ada kamera di depan saya, dan ada izin. Baik, hadirin yang kami hormati, saya hanya sedikit menyampaikan tentang gerakan yang sedang kita galakkan bersama. Gerakan yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Gerakan itu namanya adalah gerakan berpuasa di rumah. Jadi jamaah dimakan Allah, di antara keistimewaan puasa yang kita lakukan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal ibadah puasa itu paling abadi di antara amal-amal yang lainnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa shawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus milikku kata Allah. Aku diri sendiri bakal balas. Aku sendiri akan memberikan balasan untuk orang yang sedang berpuasa. Salah satu maknanya begini. Jadi besok ketika manusia itu dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satunya adalah hisab terkait kezaliman antar sesama hamba. Dengan nanti mendolimi orang lain. Dulu waktu masih SMA naik angkot nggak bayar, naik bis kota nggak bayar, dan seterusnya. Atau kita pernah mendolimi orang lain, mendolimi kawan kita ketika di kelas, membuli kawan, termasuk juga mendolimi dosen. Ini semua akan ada perhitungannya besok di hari kiamat. Terus bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan ini? Berhubung besok di hari kiamat ramah duit, rupiah tidak laku, dolar juga agak payu, apapun tidak laku, maka yang dipakai transaksi adalah dosa dan pahala. Kalau jenengan punya pahala akan diberikan kepada orang yang didolimi, sebaliknya yang didolimi jika punya dosa akan ditimpakan baginya, dan begitu seterusnya. Dan itu untuk semua amal yang kita miliki kecuali puasa. Jadi puasa itu dijaga oleh Allah. Ketika puasa itu atau ketika semua amal kita habis, kalau tinggal puasa ini tidak dipakai pahalanya untuk nyaur utang ke orang lain. Dia mungkin utang belum bayar, dan dibayar pakai kosong. Khusus untuk puasa dijaga oleh Allah. Fa'innahu li kata Allah. Puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi. Saya sendiri akan membalasnya. Karena itulah puasa bisa jadi menjadi satu-satunya harapan amal bagi semua orang ketika di hari akhir, pada saat amalnya diberikan kepada orang lain karena dia waktu di dunia pernah menzalimi orang lain. Dulu waktu
di dunia rajin berenengi tonggolnya gitu. Nah, dikurangi sedikit demi sedikit, rajin ngambil milik kawannya dikurangi sedikit demi sedikit, puasanya dijaga oleh Allah. Karena itu hadirin kepada Allah, berarti ini adalah amal yang istimewa. Harapan satu-satunya kita kalau misalnya kita dalam kondisi bangkrut, punya banyak amal ternyata habis kita bayarkan untuk kezaliman yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Bapak Ibu bisa ngitung nggak dalam sehari ini sudah menzalimi berapa kali? Radito Pak, saking oke. Coba kezaliman yang paling banyak kita lakukan itu kezaliman di jalan Pak. Kita kalau sudah nyekel sepeda motor, kalau sudah nyekel kendaraan itu pengennya apa yang bisa aku taruh dewe, nggak boleh ada yang lain di depan saya. Sehingga di kesempatan itu kadang kita sering menzalimi orang lain, bawa mobil lagi nongol, atau kadang kita nyalip orang lain kemudian dia sakit hati dan seterusnya. Mungkin tidak bisa kita hitung berapa kezaliman di jalan yang kita lakukan, saking banyaknya. Karena itulah hadirin kepada Allah, coba kita selamatkan ibadah puasa ini. Jangan sampai ini menjadi ibadah yang pahalanya tidak berkualitas. Karena ini harapan terbesar kita ketika kita tidak tahu ada banyak amal kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Kemudian hadirin yang kami hormati, sebab terbesar orang itu gagal dalam berpuasa adalah rajin maksiat. Selama berpuasa dia masih rajin maksiat. Sampai pada puncaknya kalau orang itu ketika berpuasa terlalu hobi maksiat, coba maksiat jadi hobi, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak lagi menerima puasa. Pada sebuah hadis dari Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man yada qaula zur wal amal bihi fala hajata lillah min ayyati at'ama wa syaraba." Wong sing poso tidak bisa meninggalkan ucapan zur, omong sing elek, baik tentunya dosa, gelenengi atau ucapan-ucapan yang jorok dan seterusnya. Wal amal bihi atau al-amal bizur, semua perbuatan amal yang melanggar syariat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala la hajata, tidak butuh. Allah enggak butuh puasanya. Berarti Allah ngasih pahala enggak? Tidak ngasih pahala. Ini sebabnya ketika dia berpuasa masih rajin berbuat maksiat. Karena itulah hadirin kepada Allah, kita melakukan gerakan puasa di rumah. Salah satu tujuan besarnya adalah menghalangi diri kita untuk agar tidak berbuat maksiat. Karena yang namanya manusia itu kalau di dalam rumah, di dalam kos-kosannya, peluang melakukan maksiat lebih kecil dibandingkan ketika di luar rumah. Orang yang melakukan maksiat atau orang yang berada di dalam rumah, peluang melakukan maksiat, potensi melakukan maksiat lebih rendah dibandingkan ketika dia berada di luar rumah. Mau bukti Pak ya? Coba misalnya kita berdiri saja. Coba berdiri 5 menit di seberang sungai itu, ada di seberang selokan. Tugasnya ngitung apa? Ngitung aurat yang kamu lihat. Ini pun buatnya sakit Pak. Saking aurat itu tercecer di mana-mana. Banyaknya aurat di sekitar kita. Kita bisa ngitung zikir dengan jari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Namun kita tidak bisa ngitung maksiat yang kita lakukan hari ini. Dan itu salah satu potensi terbesarnya adalah ketika manusia berada di dalam rumah. Makanya ada seorang sahabat namanya Abu Darda yang dia menasihatkan, khairu sawmi adir rajuli baituhu. Kuil terbaik manusia itu adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu menghalangi dia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Yang dimaksud kuil di sini adalah tempat untuk beribadah. Dan hadirin yang kami hormati, kita punya 2 tempat ibadah. Pertama masjid, kedua rumah. Pertama masjid, kedua rumah. Ada banyak sekali dalil di mana Islam itu menganjurkan orang itu banyak ibadah di rumah. Sekarang yang namanya mahasiswa di sini, kira-kira di ruang di kos-kosannya itu ada nggak tempat untuk sholat? Karena ada mahasiswa yang tempatnya habis hanya untuk numpuk barang. Mau turu kalau numpuk barang Pak, dipakai sholat di atas kasur. Kayak kompolan beberapa orang ya Pak.
Baik, coba sediakan tempat khusus bagi Anda untuk beribadah di dalam rumah. Karena ibadah di dalam rumah itu disyariatkan, baik dalam syariat kita maupun syariat umat sebelum kita. Dulu waktu Bani Israel sedang dikuasai oleh Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Bani Israel untuk melawan Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara mereka diperintahkan untuk beribadah. Karena untuk menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya, orang hebat tidak hanya harus dua, tidak boleh hanya dua, tidak boleh hanya Musa dan Harun, harus lebih dari Musa dan Harun. Karena musuhnya besar, maka orang hebatnya harus banyak. Untuk mewujudkan orang-orang hebat itu, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah perintahkan kabeh Bani Israel harus rajin ibadah. Karena ibadah itu salah satu manfaatnya menguatkan mental. Mental orang itu kalau kuat menghadapi musuh lebih siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ketika itu, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Ingatlah ketika aku wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun untuk menyiapkan rumah-rumah kalian di Mesir sebagai tempat ibadah. Waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikanlah rumah kalian sebagai kiblat. Maknanya apa di situ? Jadikan rumah kalian sebagai tempat ibadah. Ini cara Allah untuk meneguhkan kekuatan Bani Israel. Kota imannya saya mana Pak? Sudah saya belakang. Nah, tadi itu dirambungi. Bapak dibuka mulai pakai gitu Pak. Nah ini pakai tambah. Baik. Rasulullah SAW juga demikian. Beliau banyak mengajarkan kalau bisa kita banyak beribadah di rumah. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya sholat terbaik orang itu di mana? Di rumah. Sholat terbaik orang adalah di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, mari kita galakkan banyak beribadah di rumah. Jadikan rumah kita sebagai tempat kedua untuk beribadah kepada Allah setelah masjid. Jangan penuhi rumah itu dengan semuanya serba hiburan, ya. Tapi penuhi rumah itu dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalau masuk masjid kan inginnya dapat pahala, ya. Kalau bisa masuk rumah juga inginnya dapat pahala. Seperti itu yang sedang kita inginkan. Semoga dengan ini bisa memberikan peluang bagi kita untuk memperbaiki setiap amal ibadah puasa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.